Episode 113. Aiden, Randy, Ken, serta Mark berusaha keras untuk melacak keberadaan Luna, sedangkan Bima menemani Gamma di rumah besar Park. Pria itu benar-benar sudah seperti mayat hidup sekarang. Dia mengurung diri di dalam ruang kerjanya, menatap layar komputernya dan mengulang-ulang video saat Luna menangis di belakangnya. Ayolah Gam, kau harus makan. Bagaimana kau bisa mencari Luna jika makan pun hanya sekali sehari? Ucap Bima berusaha menyadarkan Gamma. Mendengar nama Luna, Gamma meraih makanannya. Dia mengunyah makanannya tanpa semangat. Ini adalah hari kelima Luna tidak bersamanya, dan selama hari itu pula dia makan hanya sekali sehari. Ah, bagaimana ini Bima? Sudah 5 hari tapi Luna belum juga ditemukan. Uhuk. Tangis Gamma terseduh-seduh saat memakan makanannya, bahkan dia sampai tersedak. Tenanglah Gam, kalau kau begini kau tidak akan bisa menemukan keberadaan istrimu. Kami semua berusaha mencarinya, bahkan keluarga Fahrenheit juga ikut turun tangan. Ucap Bima seraya memberikan air minum untuk Gamma. Kau harus kuat demi Luna, tegas Bima. Ah, aku hancur Bima, hidupku hancur. Bodoh kau Gamma, teriak Gamma frustasi. Cak, cepat makan makananmu, kau bisa sakit. Kalau kau sakit Luna tidak bisa ditemukan, ucap Bima. Gamma menurut, dia makan dengan tidak berselera. Anna dan Andin sudah kembali ke rumah utama keluarga Park setelah Perdi dan Bima mengurus pelayan yang menjadi mata-mata di rumah itu. 2 hari yang lalu saat mereka sampai di rumah besar Park, mereka langsung mengecek rekaman CCTV rumah itu. Ternyata ada seorang pelayan wanita yang sering mengintip dan mencuri dengar pembicaraan mereka selama di rumah itu. Dia baru diterima beberapa hari yang lalu sebagai pembantu di rumah itu. Perdi dan Bima langsung mengeksekusi pelayan wanita itu. Mereka tahu bahwa dia adalah orang suruhan Tuan Jesung yang sedang dibekuk di sel tahanan khusus dan sedang dalam proses hukum. Anna mengintip kakaknya dari balik pintu. Dia menatap sedih pada Gamma. Hicks. Anna menangis di dekat pintu ruangan itu. Bima dan Gamma yang mendengar suara tangis seseorang menolak ke arah pintu masuk. Bima beranjak lalu mendekati pintu itu. Dia cukup terkejut melihat Anna yang menangis di balik pintu sambil meringsut ke lantai. Anna, kenapa kau di sini? Apa kau sedih, Dek? Ayo masuk ke dalam, ucap Bima seraya membantu Anna untuk bangkit berdiri. Anna masuk masih dengan tangisnya. Dia menangis menatap kondisi kakaknya yang sudah seperti gelandangan. Hicks, kakak bodoh. Kenapa kakak bisa sampai sebodoh itu? Anna memeluk Gamma yang menatapnya dengan tatapan sendu. Kenapa kakak biarkan kakak Luna sendirian? Hicks, apa masa lalu kakak sebegitu berpengaruhnya sampai-sampai kakak melupakan istri sendiri? Tangis Anna terseduh-seduh. Anna kasihan sekali, sekaligus kesal pada Gamma. Tapi dia sudah berjanji pada Luna untuk tidak memberitahukan keberadaan gadis itu. Kenapa kakak gak bisa move on dari masa lalu kakak? Kakak sampai melupakan Kak Luna. Hicks, gimana kalau Kak Luna kenapa-napa? Tangis Anna lagi. Maaf sayang, kakak benar-benar gelap mata hari itu. Kakak benar-benar menyesal. Hicks, Gamma ikut menangis. Pria itu berubah menjadi sangat cengeng sekarang. Mereka berdua menangis bersama-sama. Bima juga ikut sedih, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa untuk menemukan keberadaan Luna. Aiden dan Ken belum memberitahukan keterlibatan Alex dalam hilangnya Luna. Mereka tidak ingin membuat Gamma benar-benar kacau setelah mendengar berita itu. Mereka harus memastikan terlebih dahulu apakah Luna benar-benar bersama Alex. Hari menjelang siang, Anna duduk di ruang kerja kakaknya. Dia menemani Gamma yang seharian menatap layar komputernya dan melacak keberadaan istrinya. Tanpa pria itu berkali-kali menghubungi ponsel Luna, namun hasilnya masih sama. Ponsel Luna tidak dapat dihubungi, bahkan untuk dilacak keberadaannya pun tidak bisa. Anna yang merasa bosan menyalakan siaran televisi nasional. Banyak berita yang disiarkan siang itu. Tiba-tiba terdengar berita pembunuhan seorang wanita berusia 20 tahunan. Gamma menatap layar televisi itu. Matanya terbelalak mendengar dan menonton berita yang disampaikan oleh penyiar itu. Dek, jantung Gamma berpacu dengan kencang, pikirannya tertuju pada Luna, apalagi saat melihat pakaian korban pembunuhan itu persis seperti pakaian Luna, bahkan ukurannya sama. Tas dan juga ponsel Luna sama persis dengan korban pembunuhan itu. Gamma berdiri, ia mendekati televisi itu berusaha mendengar lebih jauh lagi. Anna, dia bukan kakakmu kan? Apa dia Luna? Luna tidak, jangan tinggalkan aku. Bruk, Gamma pingsan, pria itu sudah tidak kuat lagi. Anna panik melihat reaksi kakaknya.
Dia pikir Gama tidak akan sebodoh itu mengenali istrinya sendiri yang jelas-jelas wajahnya berbeda dengan wajah korban pembunuhan itu. Tapi Gama benar-benar sudah kehilangan separuh nyawanya, ditambah tubuhnya yang lemah membuatnya kehilangan kesadarannya. Kakak, Hicks, kakak Gama, Kak Bima, Kak Andin, Kak Perdi, tolong. Pekik Ana histeris saat melihat Gama tak sadarkan diri setelah mendengar berita itu. Bima, Perdi, dan Andin serta kepala pelayan dan pelayan lainnya berlari pontang-panting saat mendengar teriakan Ana. Ada apa? Astaga Gama, teriak Bima panik. Dia langsung mendekati Ana dan Gama. Perdi cepat menghubungi Dokter George untuk memeriksa keadaan Gama yang sangat drop saat ini. Bima mengangkat tubuh Gama ke dalam kamar Gama. Andin memegangi Ana yang tanpa khawatir dan ketakutan melihat kakaknya pingsan seperti itu. Ada apaan? Tanya Andin pada Ana. Mereka sedang duduk di dalam kamar Gama. Hicks, tadi Kak Gama melihat berita pembunuhan. Kakak berpikir korbannya adalah Kak Luna. Padahal jelas wajah mereka berbeda. Saat itu juga Kak Gama tidak sadarkan diri. Hicks, Ana menangis sambil menjelaskan kronologisnya. Piuh, kamu tenang ya An, kakakmu pasti baik-baik saja, ucap Andin seraya mengelus punggung Ana. Bima memijit pelipisnya. Dia harus menghubungi Ken dan Aiden agar datang ke sini. Bima tidak bisa menghadapi Gama yang depresi sendirian. Tak beberapa lama, Dokter George yang memang sudah ditugaskan di Jakarta berlari tergesa-gesa setelah menerima panggilan dari Perdi yang mengatakan kalau Gama tidak sadarkan diri. Selama beberapa hari ini, Gama selalu menolak jika diminta untuk diperiksa keadaannya. Tapi kali ini, Dokter George benar-benar harus bertindak. Saat dokter memeriksa keadaan Gama, Bima menghubungi Ken dan Aiden serta kedua asisten itu agar datang ke rumah besar Park. Mendengar berita mengejutkan dari Bima, sontak membuat mereka berempat khawatir dan panik. Tawanan mereka yang belum dieksekusi mereka ditinggalkan di sana dan dijaga oleh penjaga khusus. Dengan cepat mereka berempat melesat ke rumah besar Park yang jaraknya 20 menit perjalanan normal dari markas besar JB Group. Bagaimana keadaannya dok? Tanya Perdi. Dia mengalami tukak lambung dan sistem imunnya menurun drastis. Mungkin malam ini dia akan demam, kita harus segera memindahkannya ke rumah sakit, ucap Dokter George. Tidak, lakukan perawatan di sini dok. Ubah saja ruangan ini menjadi tempat perawatan. Aku akan menyediakan peralatannya, ucap seseorang yang ternyata adalah Ken yang tiba dengan sangat cepat. Dia menyetir seperti orang gila sehingga bisa sampai dalam waktu kurang dari 10 menit. Sedangkan Aiden, Mark, dan Randy masih di jalan menyusul pria itu. Semua orang menoleh pada Ken. Dia harus dibawa ke rumah sakit Ken supaya lebih aman, ucap Bima. Jangan, traumanya bisa muncul jika dia ke rumah sakit, apalagi saat ini dia sedang depresi dan tidak ada Luna yang mendampinginya, tegaskan yang sangat mengerti kondisi Gama. Akhirnya mereka menurut dan mengubah ruangan itu menjadi ruangan perawatan. Ken mendatangkan alat-alat medis dari rumah sakit miliknya dan memfasilitasi Gama di sana. Sementara itu di apartemen Alex, tampak Luna begitu panik saat melihat Gama tak sadarkan diri, apalagi berita yang ditonton Gama juga dilihat olehnya. Kak Alex, kita pulang sekarang, teriak Luna. Tap, Alex berlari ke arah Luna dengan wajah panik saat mendengar teriakan gadis itu. Dia baru saja dari kamar mandi, bahkan masih ada tisu toilet di tangannya. Ada apa Luna? Tanya Alex sambil mengatur pernapasannya. Siapkan dirimu Kak, kita pulang sekarang, ucap Luna. Alex mengembuskan napasnya dengan kasar, sepertinya memang sudah saatnya dia bertemu dengan Gama. Baiklah, aku akan bersiap-siap dulu, ucap Alex yang langsung pergi ke kamarnya. Luna menatap punggung Alex, garis itu terlihat sendu. Kuharap hubungan kalian semua bisa diperbaiki Kak. Aku akan melakukan apapun agar kalian semua bisa kembali bersama dan meluruskan kesalahpahaman ini, batin Luna.